Apaan deh ini? Gagal. Ikut suatu kompetisi, terus dia tuh menang. Padahal dia Gambar. menggunakan AI. Harus mau meng-upgrade diri. Mungkin dong baru pertama gambar langsung bentukan kayak gitu. Lebih mem-value sesuatu hal yang dibuat secara manual. Welcome to Artistic Berisik Proper. Oh ini Seperti namanya artistik berisik proper. ya, seperti yang diinginkan Aldo. Artistik berisik versi Aldo standar. Yes. Hari ini kita mau bahas apa? Itu ya harusnya aku nanya kamu, bukan kau nanya aku. Karena aku nggak tahu apa ya. Nggak dijawab. Biar nggak ngejawab. Padahal dia yang tahu anjir, gue belum baca apa-apa. Jadi hari ini Fiska akan menyuguhkan sebuah materi. Nggak mau berdiskusi aja sih. Oh, mau berdiskusi dan mereact dari hal-hal yang udah Aldo siapin nih tentang artificial intelligence. Materi kesana ibu. Oh ya, artificial intelligence art. Nah, apa sih yang kamu tahu tentang AI generated art? Yang aku tahu adalah ya dia membuat gambar, nge-generate gambar sendiri gitu. Beda sama search engine kayak Google, dimana lo nyari gambar yang udah ada existing di dalam datanya Google gitu. Nah, kalau ini ya beneran di-create secara baru gitu, mengcombine semua keywordnya. Berarti gambar-gambar itu didapatkan dari hal-hal yang ada di database-nya. Ya, misalnya Si database apa siapa, sih? Google gitu. Misalnya gambar matahari, ada sunset apa, digabungkan sama beberapa gambar. Lalu diciptakanlah sebuah gambar yang baru. Nah, yang bikin ini rame itu karena satu, dia keren. Kerennya Dua, itu apa? ya ibaratnya kamu tuh bisa nulis apapun, hal serandom apapun, terus nanti dibikinin visualnya tuh kayak apa, gambarnya tuh kayak apa. Even sampai Berarti keren karena this is the new technology. new technology dan user friendly juga mungkin ya. Kenapa Jadi tuh? ya semua orang yang bisa mengakses websitenya bisa bikin gambarnya, walaupun ya ada yang kalau misalkan pengen yang lebih advance lagi dengan detail-detail gambarnya pengen kayak gimana, ntar kita tunjukin lah ya. Tapi yang ada sekarang berbayar atau Ada yang gratis juga, apa ya namanya? Duh, tuh dicariin pengen kawin dia. Ini ada namanya Diffusion B. Bisa nggak kalau kita download nih? Coba ya. Jadi gini, misalkan itu A Giant Bear with Antlers Nightmare. Bahkan kita bisa masukin referensi artnya, pengen art yang jenis gambar kayak siapa gitu. Misalkan by Picasso, ntar bentuk gambarnya yang tergenerate adalah Stylenya. style Picasso gitu. Kalau ini style si Gerhard Richter ini keluarnya kayak gini gitu. Terus kita coba ya. Oke. Terus yang web base nih DALL-E. Tapi sebenarnya ada DALL-E.com, bedanya apa ya? DALL-E yang langsung DALL-E itu. Kamu tau gak sih? Sebenarnya DALL-E-nya sendiri tuh kenapa ya namanya DALL-E, itu semuanya jadi pakai DALL-E. Jadi disebutnya DALL-E gitu ya. Nih OpenAI ini. Aku nggak tahu sih bedanya apa Hugging Face dan OpenAI ini. Tapi yang DALL-E sebenernya DALL-E itu yang ini. OpenAI DALL-E. Sebenarnya. Nah ini yang dibahas sama, jadi kalau misalkan lo mau nonton tentang topik ini bisa nonton punyanya si Cleo ini. Nah si Cleo ini langsung ngobrol Kamu sama, harus nonton yang punya artistik dong. kan belum buat, ya abis ini kita buatin. Ini kan sekalian nih brainstorming, namanya juga brainstorming. Coba aku cari nih what is DALL-E. Ya cuma kalaupun kalian udah nonton punya orang lain, tetap nonton punya kita karena akan ada hal berbeda pasti yang bisa didapatkan, ya nggak sih? Itu ya. Iyalah. Because we did a research first before creating some videos. Yes, dan si Cleo ini memanggil orang dari OpenAI untuk menjelaskan apa itu teknologi ini gitu lah bisa dibilang. OpenAI si DALL-E ini. Juga kayak gitu. Bisa mungkin kapan sih? Sorry. Kenapa ya? Jangan sih Vince. Kita kontak aja Pak ya. Siapa? DALL-E. Udah diwawancarain sama artis apa ya? Gak penting. Kita tuh art platform from Indonesia. Iya tahu bilangnya kayak gitu ya. Dengan belum ada dolar di dalamnya.
Apakah Dali dari Dali? Itu bisa menjadi sebuah pertanyaan untuk hook video. Saya yakin itu pas dari Dali. Salvador Dali. Salvador Dali. Nah ini kita coba ya, misalkan apa awal ya? Drinking bottle, making short video on YouTube using one hand. Ih, apa coba? Ngampus lu, ayo. Dali, bisa nggak lu tuh? Bisa nggak lu? Dali mini. Ya, lama banget. Mungkin kayak dulu ya, kemarin yang kau bilang. Dulu search engine gitu, kayak googling. Waktu tunggunya selama ini, karena Iya. Ya ibaratnya lo nyari aja barang di rumah lo kan. Nyari dulu kan, mana ya gitu. Kalau sekarang udah langsung muncul gitu sepersekian detik. Mungkin ntar lama-kelamaan bakal kayak gitu juga. Nah, while ini menggenerate image. Itu harus sampai 156. Nggak tahu juga gue. Gambar gitu. Ya, gagal nih kayaknya. Apaan deh ini? Gagal. Tetot. Ini dari murah kayak begini nih. Ntar kita cobain ya yang ini. Yang downloadan. Coba udah saya belum, kayaknya udah saya deh. Ya, jelek banget. belum. Udah nih. Gak mau. Apa tuh artinya? Kok gini sih? Emang kayak gitu kali gambarnya? Masih? Ini gambarnya. Oh iya. Duh, gak smooth banget sih experience-nya nih. Apa tadi namanya? Midjourney. Nah, bisa. main dulu coy. Terus? Ini hasil-hasilnya. Iya. Ini hasil-hasilnya guys, gila loh. Playing with the color palette. Apa nih promptnya? Nah jadi tuh tadi yang kata-katanya itu kita masukin. Sebutnya promptnya gitu. Apa nih coba? Gimana caranya sih? tapi ya? Dok, sini bentar deh dok. Bantuin ini dong, Midjourney gimana caranya sih? Gitu. Oke. /imagine komennya. Kita cobain pakai prompt yang sama yang kita tulis di DALL-E Mini tadi ya. Ini full screen deh, Discord-nya. Kita bandingkan ya berbagai DALL-E nih. Munculnya apa sih? Agak kampring ya tuh DALL-E Mini. Kalau tuh dipiku, ternyata tuh dipiku promnya. Enggak, ini kan kayak 25%. Oh. Makin lama dia makin nge-shape bentuk kayak gitu. Oh. 37%. Cat with Wings bagus. Making short video sih. Apa coba making short video? Berarti kalau kayak gini berarti promptnya yang bodoh, bukan DALL-E-nya yang bodoh. Tapi apakah? Tuh lihat tuh. Ya, tapi tetap untungnya masih tetap menghasilkan gambar ya kan? Gambar baru lah, bukan dia nyari di Google nih. Kenapa one hand diartikan dengan one finger gitu ya? Gak tahu. Serem banget ya. Tuh lihat. Coba-coba lagi yang lain. Apa? Coba yang sederhana aja. Living umbrella in Dali style. Lupa. Imagine all the people. Itu U1, U2, U3, U4 apa sih maksudnya?
Coba, bentar. Oh, upscaling. Cancel job. Coba Realis-realis gitu nih. cat flying over rainbow. Ada orang lain ya? Pakai juga. Kok masuk kayak kita sih? Emang masuk ya? Enggak. Zakira. Ya ampun, kenapa nih? Mana tadi chat kita? Kok. Jangan dong itu mikrofon. Nih, cat flying over rainbow. Kok begini? Kayaknya itu belum jadi. Oi. Jadi ya maksudnya sebenarnya dengan kata kunci yang tepat kita bakal mendapatkan gambar yang Tepat. bagus gitu loh. Nih, selesai nih. Tuh. Itu udah 100%. Nah, yang menjadi perdebatan sebenarnya Amalia. Ini kan kayak gampang banget ya. Nge-generate image tinggal langsung aja gitu. Dan itu juga bukan ngopi dari mana-mana yang emang di-create dari prompt yang kita kasih gitu oleh si AI itu gitu. Itu jadinya dipertanyakan apakah nantinya akan menggantikan peran artis dalam produce suatu karya. Jadi kan gampang banget gitu. Kita nggak perlu bayar orang. Ya, bayar softwarenya jadinya ya. Maksudnya bayar sekali doang kita bisa men-generate gambar-gambar yang kita mau dengan kata kunci yang kita buat sendiri, kita eksperimenin sendiri gitu. Secara spesifik lah ya. Menurut kamu kayak gimana? Menurut aku seniman-seniman di luar sana nggak perlu khawatir sih. Kenapa tuh nggak perlu khawatir? Karena selama belum bisa mengenerate dari isi kepala kita secara presisi, akan ada yang menggunakan gambar itu dan generate seperti itu gitu. Cuman nggak akan bisa nge-replace juga. Sebenarnya kayak search engine juga, yang kita search juga sebenarnya pada akhirnya nggak bisa sebegitu sesuai sama yang kita mau gitu. Oke. Nah, ini yang kemarin jadi rame nih mengenai hal ini gitu ya. Terangkat dan maksudnya jadinya kayak real thing nih, real challenge buat artis karena ada orang gitu ya ikut suatu kompetisi. Terus dia tuh menang juara 1. Padahal dia menggunakan AI. Gambar yang dia bikin itu adalah gambar menggunakan AI, software AI yang adalah Midjourney yang tadi itu yang kita pakai. Oh, iya. Nah, cuma dia di sini dia bilang bahwa I have returned with an exciting announcement about my personal project. I've made using Midjourney. I have been exploring special prompt that I will be publishing a later date. I have created 100 sun image pakai prompt. Dia ngubah-ngubah promptnya sampai 100 kali gitu ya, 100-an kali. Dan dia tuh di sini bilang ibaratnya effortnya dia adalah after many weeks of fine tuning and curating my gens, I chose my top 3 and had them printed on canvas. After upscaling with gigapixel AI. Jadi dia pakai AI lain lagi untuk ngebikin itu HD gitu. Dia print di canvas, dikirimin ke Colorado State Fair Fine Arts Competition di digital art kategori. Terus menang juara 1. Mengalahkan nih ada beberapa ini lainnya. Ini kayaknya ini punya dia juga tuh bukan sih? Pokoknya dia menang aja gitu. Nah, orang-orang Apa pada bilang kayak, ya lu mana ya nih kita lihat bareng-bareng. Nih, the bigger issue is that kayaknya judges-nya tuh nggak sadar kalau itu tuh AI. Dan tetap
ya mikirnya itu gambar yang good enough to win aja gitu. Jadinya kalau misalkan ini mau di apa ya, pro kontrakan mau di pro kontrakan apakah ini human versus AI gitu, jadinya nggak nyambung aja gitu, karena in the first place jurinya juga nggak sadar itu tuh AI yang bikin kayak gitu. Ada orang yang bilang kayak gitu. Apa tadi? Nah, sebenarnya kayak perlu dilihat lagi nggak sih menangnya tuh karena apa gitu loh. Faktor-faktor menangnya tuh penilaiannya tuh apa sih? Bisa. Coba kalau misalkan ya the point yang orang tadi bilang, kayaknya kalau misalkan jurinya tahu lo bikin pakai AI, lo nggak akan dibikin menang kayak gitu. Dan dia di situ bilangnya gini, kan ditanya ya, kayak lo bilang nggak kalau misalkan itu lo bikinnya pakai AI? Dia bilangnya, jadi judul karyanya ya Theater d'Opera Special, dia tulis tuh via Midjourney gitu kalau nggak salah. Jadinya kayak si orangnya ngerasa gue udah nyantumin Midjourney, masalah Dia tahu Midjourney apa enggak ya, itu bukan pesan gua, berarti gitu. Nih, but did they understand what Midjourney is or what it does? I have to tell them that too, kata dia gitu. Ya gimana ya, jadinya ini jatuhnya karena teknologi yang baru juga, jatuhnya jadi gray area gitu loh. Jadi ini sebenarnya writing atau enggak. Pada akhirnya nantinya karena ini udah terjadi gitu ya, udah dibikin menang juga gitu. Dan dia nggak violates any rules juga sebenarnya kan, nggak dibilang juga kok kalau nggak boleh pakai AI. Even akhirnya orang makin banyak yang tahu bisa possible bikin karya sebagus itu dengan AI gara-gara kemenangan dia ini gitu. Sebelumnya mungkin teknologi udah berkembang tapi nggak banyak orang yang tahu. Ya pada akhirnya nantinya mungkin akan muncul peraturan-peraturan yang menyeimbangkan teknologi ini. Karena memang pasti peraturan itu akan lebih lambat dari kemajuan teknologi. That's why orang di balik peraturan harus mau meng-upgrade diri. Nah, ya itu mungkin pada akhirnya perlu dibuat juga di kompetisi artsnya, ya bikin kategori AI arts gitu. Untuk akhirnya orang-orang melakukan apa yang si orang ini lakuin. Nge-generate prompt yang bagus dan ngekurasi prompt-prompt yang dia inginkan gitu. Pada akhirnya kan yang ngedesain orangnya lagi kan. Dan yang memunculkan promptnya juga orangnya gitu. Ya nggak bisa dibilang ini 100% buatannya si AI-nya. Ada andil kurasinya, bisa dibilang kayak gitu lah. Sebenarnya AI ini aku teringat khususnya ilustrator Indonesia yang namanya Kendra Ahimsa Arnet. Itu pernah ada di masuk ke berita apa namanya Refiner Report ya. Jadi kayak ada salah satu NFT artis yang semacam ngeplagiat karyanya dia karena mirip banget. Cuman pas di point out gitu, lo ngejiplak bla dia ngomongnya malah dia nggak say sorry atau apa, dia cuma bilang ini generate image aja dari bank yang gue kumpulin. Ya mungkin bisa jadi itu gambar-gambar yang dia kumpulin juga dari salah satunya gambarnya si Kendra juga gitu loh, makanya beneran kayak mirip banget. Terus akhirnya nge-generate jadi NFT art. Cuman ya gimana ya, itu sih maksud aku untuk di teknologi yang masih sampai sekarang ya, nggak tahu ya kedepannya mungkin akan lebih canggih lagi. Kita nggak akan tahu hasilnya jadi kayak apa gitu. Kita akan disuguhkan gambar-gambar yang ya udah bukan kita kreasikan dari kepala kita gitu loh. Yang menurut aku tetap masih butuh ilustrator atau seniman dan lain-lain ya, karena kayak seniman atau ilustrator kan mereka ngegambarin apa yang ada di kepala dia ya. Gue maunya nanti di sini rumahnya di belakang atau depannya ada sungai apa segala macem. Even warna sungainya udah ada gitu di kepala si yang bikin. Jadi untuk sekarang mungkin nggak bisa sebegitu nge-replace-nya. Ini tuh lebih ke arah shortcut kalau lo butuh ngevisualin sesuatu aja, tapi bukan ngegantiin. Misalnya gue ngedesain terus tiba-tiba jadi cepet. Misalkan teknologinya adalah pasang chip di kepala gue, terus bisa keluar gambar yang ada di kepala gue, itu kan beda hal lagi ya. Kalau ini emang... Itu baru the real shortcut menurut kamu ya? Iya, itu the real shortcut. Itu pun juga berarti orangnya udah harus punya inspirasi yang banyak, inspirasi visual yang banyak untuk nge-create gambaran yang di kepalanya dia. Karena aku bilang sekarang, Vince, kamu bayangin deh ada rumah warnanya kuning, terus pasti Vinska bayangannya warna atapnya sama atap aku beda, bentuknya bakal beda, dindingnya atau jendelanya juga jendelanya sama yang ada di kepala gue pasti beda. Nggak mungkin itu juga kenapa mereka punya beberapa
generate AI yang berbeda kan, mungkin mereka punya source yang lebih banyak juga. Kan kalau emang bisa dipilih sebegitunya, akhirnya mempercepat, tapi tetap harus ada orang yang create itu, ngerti gak? Betul. Spesifiknya gitu. Jadi menurut aku nih si orang yang bikin ini juga dia nyari aja yang bagus tuh yang mana gitu. Walaupun dia kan nyoba terus-terusan berat-berat sekali, tapi kan dia nggak punya power untuk nge-generate satu-satu gitu. Kecuali dia edit lagi ya. Apakah itu dia dapat terus dia edit lagi? Enggak. Dia benar mainin promptnya aja, kata-katanya aja dia tuker-tuker gitu. Sampai akhirnya dia dapetin. Dia akhirnya nyari kan, dapetin yang bagus dari si promptnya yang dia terus-terusin masukin kan. Jadi bukan dia create dari scratch, dia bikin sendiri gitu. Iya. Jadi tetap aja menurut gue sih ya butuh ilustrator, butuh yang lain-lain. Sebenarnya kayak ini, graphic design juga dulu kan manual ya. Terus akhirnya punya tools. Mungkin awalnya juga khawatir kayak gimana nih pekerjaan gue, orang-orang awalnya nggak pernah belajar desain jadi bisa karena dia pakai Illustrator, bisa pakai Photoshop apa segala macem. Sampai orang-orang khawatir kalau misalnya lo ngapain sekolah tinggi-tinggi, kalau mas-mas Nepi juga bisa yang lulusan SMK katakan bisa pakai Illustrator, Photoshop. Ya turns out tetap aja kan banyak orang yang butuh desainer, tetap aja banyak orang yang butuh orang yang ada di mas-mas Nepi ini. Jadi ya akan ada kelompok-kelompoknya sendiri aja. Tuh market tertentu ya mungkin sekarang karena ini sebuah hal yang baru dan orang masih brainstorming tentang waduh. Jadi ada yang bilang dia benci dari AI artist itu bukan dia takut kalau misalnya dia kehilangan pekerjaan dan takut akan perubahan. Dia takut akan pencurian karya yang semakin ekstrim gitu. Ngambil karya orang yang udah beratus-ratus tahun. Untuk bisa bikin gambar kayak gini, orang biasa tuh mesti belajar dulu dong, ya nggak sih? Bertahun-tahun nih, nggak mungkin dong baru pertama gambar langsung bentukan kayak gini, nggak mungkin kan? Sementara kalau misalkan AI ya kita cuma tinggal ketik keluarlah gambar kayak gini gitu. Dia yang bikin dia nggak suka adalah ya, berarti kayak kecepatannya itu sebenarnya aneh juga sih argumennya. Berarti ini keluar gara-gara ada gambar-gambar referensi yang sebenarnya diciptakan dari orang yang belajarnya lama gitu. Tapi emang teknologi kan kayak gitu ya, speed up sesuatu gitu. Iya, that's the point gitu. Kalau misalkan ya teknologi juga lama, ya bukan teknologi namanya, ya nggak sih? Soalnya kayak didesain lagi, karena gue cuma referensinya dari itu ya. Dulu harus foto dulu, beneran nggak bisa kan nggak ada Google. Harus foto objeknya baru dipakai. Kayak coding deh dulu kan, zaman dulu tuh coding mesti bikin kertas bolong-bolong, ngebayangin dibolong tuh satu tuh. Bolongin, terus kertasnya itu dimasukin ke dalam mesin gede. Kalau misalkan codingan tuh kan enter gitu ya, ntar kan error. Nah ini kalau misalkan error ya berarti kita harus bikin lagi tuh kertas-kertasnya untuk dimasukin lagi ke mesinnya. Dan mesinnya itu cuma ada satu doang. Kalau dulu di kampus gue, mesin itu cuma ada satu dan orang kalau misalkan mau nge-coding, ngantri kayak berhari-hari gitu. Even ngantri berhari-hari pun berarti kalau misalkan codingan salah ya hanya untuk mendapatkan informasi bahwa itu salah gitu. Tapi sekarang lihat udah ada MATLAB, udah ada apa Python apa. Cuma tinggal enter gitu. Cuma jadinya nggak apple to apple kalau misalkan dibilang bahwa sekarang tuh hal itu dianggap sebagai suatu hal yang curang gitu. Ya enggak sih, just because ini sebuah teknologi yang emang makin cepet aja ya itu sebenarnya good thing, bukan sesuatu yang salah gitu. Sebenarnya sampai sekarang juga masih ada sih orang-orang yang kayak itu digital. Oh, digital. Masih ada orang yang kayak pro manual. Oke. Yang sih yang ini digital. Oh, digital. Yang masih meremehkan digital gitu juga masih banyak gitu. Jadi kayaknya tetap akan masih ada kok orang-orang yang terus berkarya dengan ngelukis pakai cat air, cat minyak dan lain-lain gitu. Kayak different market aja ya. Berarti ini bakal different market aja. Berarti ini akan new kategori kayak yang gue bilang tadi. Kalaupun masuk ke competition, juga competitionnya akan punya kategori sendiri gitu. Betul. AI art gitu. Nggak akan disatuin sama oil painting, yang manual gitu.
Ya ini kayak kebetulan aja nggak sih kompetisi yang tadi kita bilang itu, ya karena kita lagi di masa transisi itu, jadi Betul. masih banyak orang yang nggak tahu ya, basically ibaratnya belum tahu, ada orang yang belum tahu Google katakan gitu, sama ada yang tahu Google atau belum tahu Photoshop, terus tiba-tiba yang satu bikin digital imaging, yang satu bikin manual digital imagingnya beneran di Kayak foto, paint gitu ya. atau orangnya beneran ada di studi foto. Harus acting, yang satu ya dimanipulasi, tapi orangnya nggak tahu nih ada ya digital imaging gitu guys. Kalau yang gue tonton dari beberapa source video kayak akan seberapa cepat perkembangan si tools AI untuk bikin art ini. Sekarang tuh lagi dikembangin ke arah generated prompt yang kita tulis itu nantinya bakal bisa nge-generate high definition image yang kayak foto gitu. Ke arah situ. Kalau sekarang kan masih gini-gini ya, kayak gambar apa gitu. Ibaratnya mau bikin misalkan Raisa lagi ngapain gitu bisa langsung. Jadi foto ya. Mungkin nantinya lama-kelamaan bakal ke arah motion, terus lama-lama mungkin bisa Pasti akan ada pertanyaan kayak gitu. film gitu-gitu. Ini AI apa beneran? Ini beneran. Kayak gitu-gitu. Iya. Ini pasti AI ya? Ini AI. Ini foto beneran apa AI? Gitu. Jadinya yang manual tuh di value tinggi juga sih ya. Iya, akhirnya jadi kayak gitu. Mungkin orang-orang yang nggak rela tuh bakal lari kayak, ya udah gue akan bikin yang versi manualnya ini, gue bikin from scratch. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Apa? Sebenarnya jadi bagus, jadi kayak lebih value sesuatu hal yang dibuat secara manual. Semakin mahal lagi gitu. Man-made tuh mahal gitu. Karena ibaratnya yang ditukar adalah itu tadi skills orang dan waktu orang yang udah dipakai untuk building skills itu gitu kan. Cuman orang juga jadi harus lebih skillful ya. Benar. Kalau ingin jadi nggak bisa biasa-biasa aja gitu. Iya, jadi nggak bisa biasa-biasa aja. Kurangannya itu sih. Lo harus kayak benar-benar proof you are different gitu. Dan untuk kayak digital artist gitu juga mesti apa ya? Untuk competing with AI generated image, mesti kalau misalkan sama-sama digital, kalau misalkan manual sama digital kan, oke, kalau manual value-nya ada di waktu dan skill yang banyak gitu ya, maksudnya beda bentukan juga fisik kalau manual. Kalau misalkan sesama digital, mesti digital artist tuh mesti memperhatikan apa ya? Harus lebih berkarakter gitu atau gimana? Iya, kalau ini udah bisa di-create sama AI, ya kayak bikin baju deh. Kalau baju dari Cina lebih murah, ya kayak ngapain? Iya benar, baju-baju biasa jadi kan nggak ada artinya ya? Iya, betul. Jadi bener-bener harus kayak jahitannya bener-bener rapih banget atau bahannya bener-bener enak banget. Ada twistnya di situ. Pada akhirnya kita dituntut untuk lebih menjadi manusia sih. Maksudnya kayak make the most out of what we can actually do gitu as human. Yang emang itu masih belum bisa Karena yang dicari bukan diitir sama perfection mesin. ya. Kalau perfection bisa didapatkan dari sebuah mesin, imperfection jadi daya jual ya. harus jadi daya dijual. Gimana imperfection itu bisa menjadi daya jual. Ya, coba kita juga perlu bisa communicate hal itu untuk menjual imperfectionnya. Gimana orang akhirnya bisa melihat imperfection itu adalah suatu unique selling point. Sebenarnya sebel dari semua adalah kayak fast itu sih yang aku kayak capek aja. Not everything have to be that fast. Karena kapitalisme sih. Aku capek sama kapitalisme. Setelah kapitalisme apa sih? Coba dong, ayo cepat. Post kapitalism kayak gitu deh. Mungkin kayak orang udah lebih conscious mengenai kapitalismenya sehingga orang Gen Z itu kayak post ya. Iya, permulaan dari post kapitalisme. Sotoy banget nih orang ini. bisa jadi sih tapi. Itu lucunya bakal ada kayak conversation antara lo sama nenek lo yang kayak, ih hebat banget ya bisa kayak gitu. Padahal bagi lo tuh cuman piece of cake gitu. Sementara ya gara-gara dia kurang konteks gitu ya. What a time to be alive tau sekarang tuh. What a time to be alive. Bukannya every single
generation era juga gitu ya. What a time to be alive. Karena kita looking back sih. Ya akhirnya selalu kayak gitu ya. Untungnya Looking back. lahir dari zaman segini, zaman dulu. Ayo terus orang purba ngomong gitu nggak? Ya orang purba yang udah bisa bikin bikin api aja gitu, kayak untung ada api. Bisa makan. Kita makan daging mesti dikeringin lama banget gitu kan. Sampai darahnya habis. Cuci diapain. Bisa masaknya itu doang, makan itu doang satu. Daun. Makanan daging mentah. Penemuan api. Mungkin kayak gitu kali ya, sesimpel. Dulu kan yang bikin dunia berubah tuh kan pertama penemuan api, terus penemuan farming. Dan ini kita tahu komentar-komentar ini juga karena penemuan juga. Kayak Twitter, kalau Twitter atau sosial media nggak ada, dan ada yang nggak ada, mungkin kita nggak tahu nih orang-orang merasa hal seperti ini gitu. Dan si Twitter ini ada karena penemuan yang sebelumnya yang bisa menginspirasi orang untuk bikin Twitter ini gitu. Pada akhirnya ujung-ujungnya kita, apapun yang kita buat akan ada possibility untuk menjadi tonggak perubahan dunia gitu loh. Iya sih? Kisahnya artistik nih. Gue udah mikir nih bakal artistik, gue udah mikir banget, sumpah. Aduh, ini bakal artistik masuk nih, artistik. Jadi tolong dong. Kenapa jadi kecil gitu? Ya udah kayak gitu sih. Kita bakal bahas ini di versi video yang lebih rapi. Di sini ngobrol-ngobrol aja, gak apa-apa. Lo ada ini nggak? Ada hal yang mau di-sharing mengenai AI-an gitu? Demokratis tuh maksudnya gimana sih? Bisa langsung dipakai aja sama orang yang bisa. Oh, maksudnya kayak ya accessible juga lah ya. User friendly. Cuma pada akhirnya kayak gini deh. Orang yang bikin have to be user friendly. So, kalau enggak, siapa yang make? Iya betul. Selain manusia tuh buat siapa? Hewan cat friendly? Orang yang bikin si ini nih, si Oprah tadi itu yang menang lomba ini, mungkin dia juga ada latar belakang kayak mungkin dia artis something. Yang akhirnya kayak, dia bisa kayak, iya yang bagus kayak gini gitu. Betul, dia punya idea of what's good and what's not really good gitu. Akhirnya dia curating juga berdasarkan referensi yang dia punya, yang juga mungkin banyak gitu. Itu kayak bisa menarik juga deh untuk kita bedah masalah bagus dan tidak bagus. Kenapa orang bisa kayak memilih punya taste gitu. Tapi orang tuh juga bisa tahu loh mana yang barangnya mahal sama enggak gitu. Itu sih, the idea of mahalnya dia udah punya bayangan-bayangan gitu. Makanya ketika ngelihat sesuatu yang kelihatannya mahal tapi terus ternyata harganya murah tuh orang kayak, ini nih worth it banget. Kayak di TikTok Shop itu. By the way ngomongin TikTok, aku tuh follow satu TikToker dimana dia kayaknya orang mana ya, Spanyol, orang Itali, enggak sih kayaknya nggak Itali, kayak boleh gitu. Dia tuh ngebedah tas brand-brand mahal karena dia ahli dalam mengolah kulit menjadi tas gitu, dompet, barang-barang yang bisa dipakai. Nah terus dia ngebedah brand mahal, misalkan dompet LV atau Chanel gitu, terus dia beredelin, terus dia ukur ini kira-kira pakai jenis kulitnya apa, dengan besar berapa kali berapa lebarnya, terus ini ada coatingnya atau enggak, terus ini grade-nya bagus apa enggak, terus dia ngasih tahu ini worth it atau enggak gitu. Itu menarik banget buat ngasih perspektif ke kita kalau misalkan ya lo boleh sih beli gengsi itu nggak apa-apa, asal lo harus tahu ini tuh cost-nya dia beneran ngasih lo kulit atau sebenarnya kanvas di coating sama plastik yang kelihatan jadi kulit gitu. Kayak anjir. Jadi for money-nya beneran good atau sebenarnya enggak gitu. Jadi ada beberapa brand yang ternyata nggak worth it untuk lo beli, ada yang worth it gitu. Walaupun dia juga nggak tahu, ya gue ngerti sih gengsi itu perlu, ya pastilah kalau misalnya lo pakai Chanel, pakai LV, pakai Hermes atau apa gitu, pasti kan salah satu faktornya adalah gengsinya lo beli gitu. Premium brand si logonya itu. Cuman harus bisa diimbangi dengan kualitas materialnya yang sebenarnya kita buta banget sama hal itu.
Mungkin akhirnya dengan adanya kayak gini, orang semakin lebih mendalami apa yang bener-bener bagus gitu loh kualitasnya. Lebih ke apa ya, sesuai atau enggak sih sama yang dia, maksudnya yang dia expect sama apa yang dia dapetin tuh hal yang sama atau enggak. Karena bisa aja kan orang emang, ya sebenarnya nyarinya juga nggak mesti yang bagus-bagus amat juga gitu. Kan ada capek Itu kan juga ada kali ya juga. sama hal-hal yang mahal, tapi kenapa sih mahal gitu? Mahal yang gitu doang. Gitu. Itu guys. Thank you for watching. See you on the next video. Bye. Jangan lupa dong ajak temen-temen lo buat nonton video kita. Bisa nggak sih? Bisa nggak ya? Pukul aja teman-teman kamu pukul buat nonton. Jatuh. Bye. Bye.